Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham STTP atau Siantar Top Tbk. Nah, ini kita lihat ya, ini perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan kayak mie, jajan-jajan gitu lah ya, roti. Ini direktur utamanya ada Armin, kemudian ada direktur yaitu Suwanto. Untuk Makaton mereka ada di Jalan Tambah Sawah nomor 21 sampai 23 di Sidoarjo. Padahal kalau kita lihat ini di nama perusahaannya ini kayak awalnya itu dari Sumatera Utara ya, tepatnya di kota Siantar. Kemudian kita lihat pun basisnya ini ada di Medan juga ya. Untuk laporan keuangan kali ini itu dia satuan penuh, tapi bentuk itu dia rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dia 275 miliaran, sekarang menjadi 1,1 triliunan. Ini peningkatan yang cukup besar. Ini kita agak tahu dapat dari mana. Investasi jangka pendek dari 2,3 triliun menjadi 2,36 triliunan. Dia meningkat sedikit ya, piutang usaha meningkat, rata-rata meningkat kita lihat di sini. Tapi persediaan mereka berkurang sekitar 46 miliaran. Nah, bukan sekitar 46 miliaran, nanti kita lihat itu labanya itu gimana, apakah ada peningkatan juga atau gimana. Ini yang penting kita tahu dulu persediaan berkurang 46 miliaran ya. Kemudian untuk jumlah aset dari 5,4 triliunan sekarang menjadi 6,4 triliunan. Ini peningkatan yang cukup besar. Nah, ini cukup hebat dan ya kalau kita lihat dari peningkatan asetnya. Kita lihat dulu total hutangnya ini dari 634 miliaran menjadi 623 miliaran. Berkurang kurang lebih sekitar 11 miliaran. Ini cukup bagus. Masih oke sih, ini semua rata-rata oke. Kita lihat ini sebenarnya dia akan mengalami penurunan baik 11 miliaran gitu. Kita lihat penambahan ekuitasnya. Ekuitasnya dari 4,8 sekarang menjadi 5,8 triliunan. Nah, itu yang meningkat karena saldo laba disadangkan. Nah, yang peningkatannya cukup besar, luar biasa ya ini ya. Nah, kalau kita di sini penjualan netonya dari 3,6 triliunan menjadi 3,7 triliunan dan beban pokok masih oke-oke aja. Labanya sekitar 1,1 triliunan. Nah, itulah alasan mengapa ekuitasnya meningkat cukup besar. Pendapatan lain-lain pun meningkat. Beban penjualan menurun. Ini kayak mereka efisiensi tapi sekaligus meningkatkan penjualannya. Ini cukup bagus sekali ini kami lihat di sini. Dan laba tahun berjalannya dari 685 miliaran menjadi 1 triliunan. Yang meningkat sekitar 315 miliaran ya. 330 mungkin 330 miliaran. Ini jika kita bandingkan dan penurunan persediaan tadi, ini masih besar labanya. Masih besar peningkatan labanya. Ini sangat bagus menurut kami. Untuk perusahaan ini mereka terus mencatatkan keuntungan. Dan nanti kita lihat gimana dengan yang laporan tahunan 2024 dari saham STTP Siantar Top Tbk. Ini kita lihat pembayaran kas kepada pemasok pun dia berkurang sekitar 200-an miliaran ya. Nah, tetapi dia berkurang sekitar 200-an miliaran kepada pemasok. Kita lihat peningkatannya 330 miliaran. Anggap aja dikurangi persediaan dikit, berarti masih ada peningkatan laba ya, masih oke. Dan sebenarnya ini kita nggak bisa lihat dari persediaan itu saja. Mengapa? Karena persediaan itu kayak dari akhir tahun kayaknya, akhir tahun. Tapi kalau untuk yang pembayaran kepada pemasok itu kan yang dari tahun lalu. Jadi kita bisa perbandingan, kita anggap mereka bayar kepada pemasok sama dan mereka dapat berapa untuk keuntungan labanya. Dikurangi dengan penurunan persediaan. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya perusahaan ini dia sudah agak cukup terkenal ya dengan beberapa mereknya seperti GoPotato, kemudian ada Gorioyo, ada Twisco dan lain-lain gitu ya. Nah, jujur kami sampai sekarang masih suka dengan GoPotato. Nah, kami enaknya, renyah dan tipis. Nah, itu salah satu keunggulannya. Kas dan setara kas kita lihat ini peningkatan cukup luar biasa. Dari 5,9 triliunan sekarang menjadi 7 triliunan. Ini di rupiah ya. 5,7 menjadi 6,9 miliaran. Ini miliaran, sorry ini miliaran ya. Salah pula ya, salah bilang tadi. Nah, ini miliaran. Kemudian yang paling banyak mereka taruh di Bank BRI. Kemarin mereka taruh sedikit saja, sekarang taruh peningkatan cukup besar. Bank OCBC juga peningkatan cukup banyak nih. Dari 25 miliaran sekarang menjadi 87 miliaran. Lalu di sini kalau kita lihat ada beberapa juga kayak OCBC, ini ada Bank BRI,
Bank PAN juga meningkat cukup pesat. Bank Tabungan Negara, Bank Wuri Bersaudara. Nah, ini kok ada Bank Wuri Bersaudara ya? Apakah mereka mau fokus ke Korea atau gimana? Nah, nggak ada yang tahu ya. Kita lihat nanti ekspornya itu gimana. Karena ekspornya kalau tidak salah kemarin mereka ada di Asia juga. Tapi sekarang mereka kemana, kita lihat dulu nanti. Investasi jangka pendek bisa lihat di sini ya. Dari 2,31 triliunan sekarang menjadi 2,6 triliunan, 2,36 triliunan. Utang usaha kita lihat di sini. Utang usahanya ada yang pelanggan dalam negeri, luar negeri, pihak berelasi. Pihak berelasi dia meningkat sekitar 100 miliaran, sedangkan untuk pihak ketiga dia meningkat agak sedikit ya. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya peningkatan pihak berelasi ini karena apa. Apakah ini khusus untuk perusahaan yang kasih ekspor atau gimana? Nah, analisis umum piutang kalau kita di sini cukup bagus ya. Ini cukup bagus, ini cash flow-nya bagus sih menurut kami. Entah karena mereka jajan-jajan seperti ini gampang laku atau gimana, nggak ada yang tahu ya. Atau mereka distribusi ke kayak toko kelontong kan biasa kan memang cash flow-nya juga main juga ya. Pihak berelasi ini kita lihat di sini. Persediaan kita lihat apa yang berkurang. Nah, 399 miliaran menjadi 353 miliaran. Kurang lebih sekitar 46 miliaran ya, kurang lebih. Paling menurun itu bahan baku dan bahan pembantu. Nah, kalau penurunannya di sana sudah tahu, berarti kedepannya masih harus beli lagi. Memang perusahaan seperti ini kita nggak bisa bilang mereka harus tambah persediaan banyak-banyak gitu. Kenapa? Karena seharusnya bahan bakunya itu kayak bahan makanan gitu ya. Jadi kemungkinan bisa rusak juga dan lain-lain. Jadi mereka perlu pertimbangkan. Jadi perusahaan seperti ini memang perlu dilihat persediaan juga dan perlu dilihat dengan ekuitasnya juga. Itu lebih bagus lagi. Tidak semua. Ini kita lihat aset lancar pihak ketiga, pihak berelasi masih oke sih. Investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini ada beberapa, ada Buku Merah Food. Oh, Buku Merah Food. Ini properti investasi. Kita lihat ada penambahan, ada pengurangan, reklasifikasi. Aset tetap bisa lihat di sini ya. Ini aset tetapnya. Aset lain-lain utang usaha. Ini utang usaha mereka pemasok dalam negeri lebih banyak ya. Dia masih oke. Banyak mereka utangnya kepada pemasok dalam negeri, seharusnya dalam pakai rupiah. Sedangkan mereka ada ekspor ke luar negeri, kita lihat tadi. Nah, itu berarti kan udah pakai US dollar ya. Jadi ini masih cukup bagus semuanya. Nah, rincian utang usaha bahkan yang dari luar negeri sedikit saja. Utang lain-lain kita lihat ini ada aset tetap dan lain-lain. Ini debitas kontrak. Limpahan kerja kita lihat. Jaminan pelanggan, ini modal saham. Nah, modal saham kita lihat ini kayak gabung ya. Kayak nggak ada mengenai perubahan. Masih tetap PT Sindo Tiara Tunggal yang pemegang saham terbanyak. Jadi PT Sindo ini namanya kayak sama ya dengan apa pendirinya. Kepentingan non pengendali. Nah, bisa lihat di sini. Penjualan neto kita lihat. Yang ekspor itu dia meningkat dari 594 miliaran sekarang menjadi 658 miliaran. Yang lokal juga dia meningkat tapi gak gitu banyak. Nah, dia paling meningkat sekitar kita lihat berarti 13 miliaran ya kurang lebih. Yang ekspor itu yang dia meningkat cukup banyak, sekitar 60 miliaran ya. Sekitar 60 miliaran. Beban pokok penjualan kita lihat di sini. Ini ada pemakaian bahan baku dan lain-lain. Oh, ini apa nih? Yang melebihi 10%. Oh, ini yang dia penjualan melebihi 10%. Lalu ini ada beban pokok penjualan.
Misalnya di sini pendapatan lain-lain, ini ada pendapatan bunga dari 45 miliaran sekarang menjadi 84 miliaran. Kemudian penjualan barang bekas, kita lihat ini tetap mereka ada dapat laba dari penjualan aset tetap juga. Nah, jadi kita nggak bisa bilang data labanya ini dari pure penjualannya. Ada juga laba dari aset tetap, dia sekitar 28 miliaran. Penjualan barang bekas dia sedikit menurun. Beban penjualan kita lihat di sini, ini promosi dia berkurang. Nah, dari 126 miliaran menjadi 116 miliaran. Kalau perusahaan bisa menurunkan biaya promosi dan iklan tetapi meningkatkan penjualan, itu memang perusahaan yang berarti dia memanfaatkan memanfaatkan kepintaran dan manajemennya. Berarti mereka pintar nih ya, karena mereka iklan bisa kurangi tapi apa yang bisa meningkat. Nah, ini gaji dan tunjangan otomatis dia meningkat ya, rata-rata pasti meningkat. Biaya keuangan utang bank jangka pendek kecil lah ya. Beban lain-lain kita lihat. Rugi penjualan aset tetap, kemarin ada rugi sekitar 700-an juta, sekarang nggak ada. Ini kita lihat di sini. Ini kita skip. Ini kita skip juga ya. Nah, ini penjualannya kita lihat. Ternyata penjualan paling banyak itu di Sidoarjo ya. Nah, ini basis utamanya di Sidoarjo. Dan kita lihat aset paling banyak pun di Sidoarjo. Kayak yang di Medan dikit aja nih, kecil juga asetnya ya. Yang ekspor dari 594 menjadi 158. Yang Medan dia berkurang penjualannya. Sedangkan Bekasi dia meningkat, kemudian yang Sidoarjo meningkat. Berarti dua lokasi ini meningkat, kemudian sisanya ekspor pun meningkat ya. Yang di Medan aja yang menurun. Kok gitu? Apakah orang Medan agak kurang makan jajan gitu? Saya nggak tahu juga ya. Kita lihat. Baiklah, tuh saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.